Ya, halo, selamat malam kepada para cuan troopers. Kembali lagi bersama saya Birades Wijaya dari Suko Sekuritas. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas strategi yang sangat common di market, yang merupakan strategi yang paling cun setelah dipraktekkan selama berpuluh-puluh tahun di market, yaitu adalah Halloween strategi. Di mana Halloween ini menjadi momen yang tepat untuk kita mengakumulasi saham dan nanti menjualnya ketika awal tahun depan. Kembali lagi bersama saya Bes Jaya dari Suko Sekuritas, dan pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Rita Effendi yang merupakan founder dari CLC dan juga merupakan founder dari ITC Community. Tapi sebelum kita datang ke cerita, kita akan summary sedikit mengenai market pada hari ini. Pada pagi hari ini atau pada hari ini, kita bisa melihat bahwa IHSG mengalami penurunan di angka 0,63%, atau turun menjadi 7.496,091 dengan foreign outflow sebesar 558,19 miliar rupiah. Dan IHSG saat ini sedang menuju ke area support pullback-nya, yaitu di area 7.440. Selain itu kita juga melihat bahwa ada 3 saham yang terkena net foreign outflow terbesar, yaitu BBRI di angka 306,5 miliar, PMRI di angka 167,1 miliar, dan BBJA di angka 51,1 miliar rupiah. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa selama 1 minggu terakhir IHSG memang cenderung tertekan karena ada foreign outflow sebesar 5,07 triliun rupiah. Kemudian beberapa hal yang penting kita perhatikan dalam beberapa saat yang lalu yang berdampak signifikan terhadap market kita adalah kaitannya mengenai pemotongan bunga dari Bank Indonesia sebesar 25 basis point dan juga Fed rate sebesar 50 basis point yang menyebabkan market di sekitar bulan September kemarin mengalami lonjakan signifikan, bahkan sempat mencetak rekor all time high di kisaran area 7.900. Akan tapi market dalam 2 minggu terakhir ini mengalami penurunan cukup signifikan dari area 7.900 ke area 7.400 karena foreign ini pada lari ke China. Kenapa? Karena China memberikan stimulus, yaitu penurunan reserve requirement ratio sebesar 0,5% yang mengakibatkan adanya 1 triliun RMB yang dirilis dari long term liquidity asal sebesar 2.200 triliun rupiah yang mengakibatkan market di China sana mengalami bullish. Selain itu China juga mengalami cut rate dari 1,7% ke 1,5%. Kemudian beberapa isu yang akan kita perhatikan atau kita diskusikan hari ini adalah kaitan mengenai memanasnya Timur Tengah, yakni Israel, Iran, dan Hamas. Dan kita juga masih menunggu pelantikan Pak Prabowo Gibran di tanggal 20 Oktober nanti, dan juga Pilpres di Amerika Serikat sana antara Trump dan juga Harris di November 2025. Lalu bagaimanakah perkiraan suku bunga ke depannya hingga akhir tahun ini? Lalu bagaimanakah prediksi Cik Rita kaitannya mengenai market di bulan Oktober ini? Tidak lama lagi saya akan langsung panggilkan Cik Rita. Ini saya chat Cik Rita untuk segera join ke live bersama dengan Suko Sekuritas. Oke, saya akan cek Cik Rita. Oke. Halo, selamat malam Halo, Cik aduh, Rita. selamat malam. Ada suara aku kedengeran nggak? Clear, clear, very clear. Oh, tunggu ya. Nah, kok kayak aku pucat banget sih hari ini? Kok Malah kayak berkilau aku... dibanding saya kali Cik ya. Iya, kayaknya aku pucat banget ya. Udah oke Mari Cik, kita nggak rehat. masalah. Mari Masih kita cetar. rehat Sambil cerita sedikit boleh dulu. nggak apa-apa deh. Cerita sambil kita merayakan Halloween strategi yang paling cetar ini strateginya yang biasanya cuan troopers pada cuan. Ini kita mau minta Iya, pandangan kita nih mengenai Halloween strategi. Nah, iya. mungkin Cikita bisa sharing sedikit nih mengenai pengalaman Cikita selama 20 tahun di market mengenai Halloween strategi ini seperti apa. Silakan Cikita. Iya, memang bulan kalau Halloween strategi itu memang sangat unik ya. Jadi biasanya tuh investor tuh suka banget atau cenderung banget membeli di akhir-akhir Oktober karena biasanya bulan Oktober itu entah kenapa saham itu sangat terkoreksi. Jadi
mereka beli terus akhirnya hold, nanti di Q1 tahun depan baru di profit taking. Dan biasanya dibeli itu saham-saham yang memberikan return yang lumayan, dan biasa sektornya agak defensif, dan tergantung tema juga nih. Sekarang mungkin temanya lagi rame komoditi, mungkin winter is coming juga, itu menjadi sektor yang menjadi pilihan untuk investor-investor yang untuk menghunting Halloween strategi ini. Gitu. Wow, luar biasa banget. Jadi ini malam ini spesial banget karena Halloween Strategi kita perkenalkan di tahun 2024 ini bersama Cik Rita Effendi. Nah, Cik Rita, Ya. sebelum kita bahas ke sektor atau saham yang menarik, mungkin kita akan bahas makro terlebih dahulu. Jadi Ya. yang pertama kita bahas kaitan mengenai Fed rate yang mengalami penurunan sebesar 50 basis point di bulan September lalu yang mengakibatkan market membeli. Dan kami dari Suko Sekuritas pun memprediksikan bahwa penurunan suku bunga ini bisa berjalan hingga akhir tahun, at least sekitar 25-50 basis point lagi, dan tahun depan juga akan lanjut lagi. Karena mengapa? Karena data ekonomi Amerika Serikat ini masih cenderung melemah. Mulai inflasi di bulan Agustus yang turun ke 2,5% dari sebelumnya bulan Juli 2,9%, dan jumlah pengangguran juga naik Mas Yan dari angka 219.000 di bulan Agustus ke September di angka 225.000. Nah, bagaimana mau Cik Rita pandangan mengenai cut rate US hingga akhir tahun dan dampaknya terhadap pasar di global secara keseluruhan? Silakan. Ya, memang untuk kedepannya Fed ini masih berencana akan ada pemotongan lagi sampai di akhir tahun ini. Jadi mungkin ini akan sangat menarik ya, karena itu akan melemahkan mata uang US. Kemudian kita berpotensi mendapatkan capital inflow karena penurunan suku bunga Amerika itu menyebabkan pelaku pasar di sana akan mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Jadi bisa dana dari sana akan masuk ke Indo untuk berbelanja saham dan obligasi yang hingga membuat IHSG kita lebih tinggi dan rupiah kita lebih stabil. Dan dengan penguatan rupiah itu juga bagus kan buat ekonomi kita. Jadi ini juga sangat positif ya sebenarnya. Dan ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cuman ya sayangnya itu ada sedikit gangguan ya dari China itu, jadi dananya udah kesini dia kabur dulu deh sementara deh ke sana, ke Dulu Cina sementara gitu. ya. Iya, kabur ke Cina dulu sementara. Yeah. Tapi ya tetap ada sektor yang tetap sangat diuntungkan. Oke, setuju banget ya Cik Rita ini. Cik Rita menyampaikan bahwa memang Amerika mengalami cut rate dan diprediksi akan terus menerus sehingga ini akan memberikan dampak signifikan yang bagus terhadap pasar yang lebih agresif seperti bond market, juga stock market ya buat para calon troopers di tempat ini. Nah, tadi cerita sempat membahas sedikit nih kaitan mengenai stimulus di China dan cut rate di China nih yang mengakibatkan duit-duit foreign ini udah masuk begitu besar, kurang lebih 1,5 bulan tadi bisa lebih dari 20 triliun rupiah. Tapi akhirnya keluar bentar nih ke China. Nah, pertanyaan dari Condo pas cerita, ini keluarnya prediksi cerita bakal sampai kapan? Ini kita masih nunggu ya, karena si China itu masih ada rencana untuk memberikan stimulus lagi. Karena kemarin kan mereka memberikan stimulus yang sebenarnya lumayan besar ya, walaupun agak sedikit telat ya, karena ekonomi dia tuh udah lumayan terganggu itu udah lumayan lama deh dari COVID karena terlalu lama lockdownnya. Nah, dengar-dengar itu akan ada another stimulus nih. Kalau misalnya stimulus itu dikeluarkan lagi, nah kalau misalnya ternyata China bisa recovery, itu akan sangat bagus untuk komoditas, terutama komoditas metal yang memang dibutuhkan untuk pembangunannya mereka, batu bara yang ekonominya dia hidup lagi. Butuh lebih banyak listrik sebagai negara berpenduduk paling besar, ya paling murah tetap pakai batu bara. Jadi mungkin ini kita masih nunggu ya apakah stimulus dia akan terus ditambah, karena kemarin kan dia bilang menurut analis ini kurang basokah. Jadi kita analis masih butuh basokah untuk perbaikan ekonomi China. Jadi ya mungkin ini masih akan berlanjut ya stimulusnya. Jadi kalau kayak gitu yang pegang saham-saham yang banyak asingnya itu masih kemungkinan kena capital outflow dulu nih sementara. Tapi kalau udah murah itu mungkin minggu depan aku rasa banking bisa ada technical rebound kali ya minggu depan ya. Yes, aku setuju banget sama Cik Rita.
Karena Mm, kenapa nih, Cik? Aku lihat IHSG dari sisi teknikal, mm, kita melihat ada area support kuat di kisaran area 7.390 sampai dengan mm. 7.400. Nah, mungkin area-area ini bisa menjadi area yang bisa diperhatikan oleh para cuan troopers untuk mulai cicil beli saham-saham yang kaitannya mengenai banyak foreign-nya di dalamnya. Iya, mungkin Seperti contohnya banking. perbankan ya. Heeh. Betul. Toh nanti akhir tahun udah ada biasa ada kayak interim dividen ya dari bank-bank ya. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk ngambil kalau buat investing ya. Kalau Ya, lagi turun murah udah boleh sih. Soalnya nanti kan setelah China ini outflow ke sana nanti akan balik lagi nih. Kan selalu begitu. Kita balik ya, lagi cut rate lagi. Nah, story cut rate balik lagi. Yang diuntungkan sektor banking, properti, itu lagi. Ya sekarang kan karena story lagi China, ya komoditas yang diuntungkan. Nah, nanti balik lagi akan uh, US akan cut suku bunga karena ini udah turun murah, banking sektor udah murah, properti udah murah, terus sektor yang kemarin apa interest rate sensitif ya mungkin kayak Astra kayak gitu-gitu, mungkin nanti akan kalau udah murah akan orang akan beli lagi. Tetap ya. sih tactical. Ya, setuju banget. Jadi kita manfaatkan momentum koreksi ini buat cuan tupers yang masih ketinggalan. Jangan takut nih, Iya, kemarin banyak yang ketinggalan. Waktu ngejar ke atas nggak ada yang berani. iya, Tapi ini momen koreksi ini menjadi area yang tepat untuk teman-teman mulai watchlist lah. Mulai nge-watch saham-saham yang teman-teman idam-idamkan. Nah, benar. kemudian nih, kaitan mengenai komoditas. Kita dari Sukosekuritas juga sangat bullish terhadap Banget, komoditas banget. di kala penurunan katret seperti ini. Mm-mm. Apalagi nih, Ci, sesuai dengan postingan Ci Rita di Instagram, Mm. perang Timur Tengah memanas antara Iya, Israel, Iran, dan juga Hamas. Yang mana sempat mengakibatkan harga oil naik, kemudian saham-saham oil juga ikut terbang, dan iya. tentunya kalau kita flashback ke perang antara Rusia dan juga Ukraina, yang naik bukan cuma oil, tetapi juga komunitas lainnya, terutama Mhm, gold, benar. yang mana Iya, Indonesia merupakan sumber terbesar gold di dunia, salah satunya. iya. Nah, pandangan cerita nih terhadap saham-saham komoditas, terutama batu bara, ataupun yang lainnya, seperti nikel ataupun oil, bagaimana cerita? Silakan. Oke, mungkin kita bahas dulu mengenai dampak dari Perang Timur Tengah ya. Dengan ketidakstabilan Timur Tengah ini bakal mengganggu pasokan oil, terutama kalau sampai si Iran itu meluncurkan serangan rudal ke bukan maksudnya akan si Israel melancarkan serangan balasan karena kemarin Ya, kan si Iran ngerudal nih. Kalau sampai dibalas nih, nah fasilitas minyak oil Iran itu bakal menjadi target daripada Israel dan itu uh, lumayan berdampak itu bisa berpotensi membuat harga oil itu naik sampai 80 bahkan ke atas. Jadi kalau misal harga oil tembus lagi ke atas, saham-saham seperti Medco, Elsa dan energi itu biasanya akan sangat sensitif dengan kenaikan harga oil. Jadi mungkin saham-saham kayak gitu cukup menarik walaupun kayak Medco itu sebenarnya kita call udah dari berapa hari ya, 2 hari ya. Tapi karena kemarin minyaknya naik 5%, jadi sahamnya kan langsung loncat tuh. Nah, secara teknikal mungkin tetap yang ketinggalan mungkin lebih baik nunggu dulu ya, karena ini memang udah terjadi kenaikan yang lumayan, jadi pullback dulu baru masuk daripada nanti kejar-kejaran, karena oil itu atau saham-saham komo itu sangat sensitif begitu dia terkoreksi, dia turunnya lumayan banyak. Kemudian untuk batu bara sendiri kita banyak berita ya, jadi bukan cuman dari kenaikan karena China atau juga karena Timur Tengah, tapi karena memang di Indonesia itu lagi ada beberapa uh, ada rencana seperti MIP. Jadi produsen batubara yang banyak ekspor keluar akan membayar subsidi ke produsen batubara yang memberikan banyak DMO. Jadi yang diuntungkan yaitu PTBA yang paling besar, Indika yang kedua terbesar, kemudian ada Bumi. Kemudian ada juga review untuk royalti yang akan diturunkan. Tadi kan royalti lumayan tinggi. Jadi ini ada ya, untuk merangsang penjualan biar lebih besar. Jadi ini royalti akan diturunkan. Jadi ini juga akan membuat sektor batu bara itu punya story lagi nih di luar setuju. regional gitu loh. Jadi ini masih sangat menarik. Sedangkan CPO juga sebagai salah satu sektor komoditas yang juga diuntungkan dengan recovery China.
itu juga akan ada penyederhanaan levy gitu. Jadi sektor-sektor batu bara dan sipil itu punya cerita sendiri di luar story regional. Nah, kalau komoditas lain mungkin yang terdampak langsung dengan China recovery biasanya tuh kayak coking coal, karena dia kalau recovery butuh banyak stainless steel. Mungkin ADMR juga menarik ya, ADMR. Kemudian untuk nikel, karena nikelnya udah bottoming juga, udah mulai ada recovery, itu juga sangat menarik. Antam, tapi Antam udah naik, Inco juga udah naik. Mungkin bisa nunggu dulu atau tunggu sedikit pullback dulu, agak koreksi baru masuk. Nah, itu mungkin beberapa yang Timah juga naiknya sangat lumayan ya. Harganya juga kemarin itu kan sebelum dia naik di bawah 1.000 ya. Sekarang udah 1.200 ya tadi ya. Jadi kayaknya itu beberapa saham energi yang udah walaupun ini beritanya masih hot nih, tapi saham itu udah rally-nya lumayan kencang. Jadi aku rasa sih tetap dipantau dulu kalau yang ketinggalan. Saham batubara seperti Bumi juga naiknya lumayan walaupun dia terkoreksi tapi kuat banget nih. BRMS juga. BRMS itu kelihatannya punya story sendiri yang nanti akan aku spill nantinya. Yes, dan aku setuju banget nih sama cerita kaitan mengenai batu bara dan juga CPO. Karena mengapa? Karena di India itu kita juga bisa lihat beberapa tahun terakhir itu GDP growth-nya cukup signifikan. Bahkan lebih dari 8%, yang Iya, menunjukkan iya. pertumbuhan ekonomi di India sangat luar biasa. Dan Iya, PLTU di sana, tenaga listrik, sebagian besar masih dari batu bara. Dan benar. di Wali juga CPO. Kemudian Iya. orang India suka pakai emas, Oh, emas-emasan oh seperti iya. RMS. Oh Betul nggak, iya. Ci? Iya, iya, udah mau Diwali ya, benar-benar. Cuma Iya. kalau aku Di mana sendiri juga naik loh. ya kalau aku sendiri aku paling suka yang likuiditas tinggi, Cik. Makanya aku mungkin daripada Ada CPO, saya lebih suka batu bara. iya, batu Emas bara oke, yang lagi banyak rame banget RMS. ceritanya. Betul. Kalau Mm-mm. Adaro kan story-nya lain, Cik. Adaro tuh kaitannya mengenai yang batu bara kan dikeluarkan kan dari Adaro. Iya, di spin off nanti akan ada dua kali rups ya. Jadi pertengahan bulan ini kayak dua kali rups deh. Jadi akan ada rups mengenai spin off, kemudian IPO, dan abis itu mengenai dividen. Jadi Oke. dividen yang akan dibagikan daripada spin off itu makanya akan terjadi dua kali rups. Jadi ya eh, itu juga ada story sendiri. Nah, mungkin Indika juga selain, nah Indi juga sebenarnya ada story nih, ada rumor, tapi rumornya nanti aja kali ya kita spill ya. Nanti saham per saham entar kita bahas sektor dulu dan makroekonomi dulu, Cik. Benar. Oke. Nah, cerita. Tadi kan kita udah bahas kaitannya mengenai suku bunga, perang Timur Tengah, stimulus di China, dan juga kaitannya mengenai India nih. Nah, sekarang saya mau bahas lagi kaitannya mengenai dalam negeri terlebih dahulu. Iya. Nah, sebentar lagi Bapak Prabowo dan Gibran akan dilantik. Nah, Iya. ekspektasi pasar terhadap pemimpin yang baru ini seperti apa? Dan bagaimana respon orang-orang market atau market sejauh ini terhadap pemerintahan yang baru, cerita? Kelihatannya respon market cukup positif ya. Cuman ya memang biasa transisi kekuasaan itu pasti ada volatilitas di IHSG yang cukup meningkat karena terkait dengan siapa sih calon menteri yang pegang peranan penting, misalnya menteri keuangan, apakah itu akan pro market, apakah market akan menerima nih, karena untuk menggantikan posisi Bu Sri Mulyani itu nggak mudah loh. Itu Ya, kayak orang udah punya standarnya segini, nanti ternyata yang masuk mungkin masih di bawah, senioritasnya di bawah, itu bisa bikin tuh market akan ada gejolak ya. Tapi ya aku percaya banget bahwa dengan koalisi yang sekarang yang sangat solid ya, hampir semua kayaknya baru kali ini apa belum ada oposisi ya, kelihatannya semua akan bergabung ya. Jadi ini pemerintah yang sangat solid gitu. Jadi harusnya kompromi-kompromi itu akan membuat IHSG kita lebih positif karena memang istilahnya nggak akan banyak ribut-ributnya, semuanya itu nego dan akan menghasilkan aku rasa menghasilkan paket menteri yang lengkap, mungkin semuanya dapat posisi, kemudian juga udah dicarikan orang-orang yang sangat kompeten di sektornya untuk menguasai kementerian tersebut. Jadi itu juga akan
IHSG juga akan naik, sektor banking mungkin nanti juga akan rebound karena kan sebagai the biggest market cap yang begitu ada good news asing masuk banknya langsung naik, bank naik, consumer naik juga, ya itu akan membuat market itu lebih positif ya nantinya. Dan mungkin termasuk infrastruktur, nah kayak Telkom gitu-gitu kan nanti akan ada banyak berita konsolidasi di sektor itu juga, jadi itu juga menarik sih. Oke, cerita ya. Kita tunggu ya tanggal 20 Oktober nanti. Iya. Tentu saja kita juga menunggu nih kabinetnya nanti seperti apa komposisinya. Mm-mm. Akankah banyak profesional atau politisi, diterima market atau tidak. Mudah-mudahan ini juga berdampak positif terhadap market Iya. kita. Nah, Cik Rita, kalau membahas Halloween strategi tahun ini spesial Mm-mm. banget nih, Cik. Karena seperti 4 tahun yang lalu, Mm. 2020, Halloween Mm. strategi itu jalan banget. Mm. Kenapa? Karena ada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Iya, Yang mana waktu itu setelah pemilu Amerika Serikat di 2020, market rally-nya gila-gilaan. benar, Halloween strategi jalan. benar. Nah, kalau menurut pandangan cerita, kali ini nih antara Donald Trump dan Kamala Harris, bagaimana pemilu Amerika Serikat 2024 dampaknya terhadap market Indonesia? Kelihatannya pemilu kali ini cukup serius ya, karena cukup seru dan berimbang. Kelihatannya awal-awal sempat dipimpin oleh Trump, tapi karena akhirnya Bidennya turun digantikan Harris, di mana Harris itu kan jago banget ya, ini pidatonya jago, juga otaknya juga encer, jadi dia mendapat dukungan juga nih dari Putin dan beberapa orang-orang penting di US. Akhirnya sekarang posisinya kelihatan lebih berpihak ke Kamala Harris. Jadi kalau Kamala Harris yang naik nantinya, mungkin dia akan lebih ke green dan mungkin untuk perang itu masih akan terus banyak dapat support ya dari sana ya. Jadi kita kan masih tunggu tanggal pemilu adalah 5 November. Ya. Kira-kira persaingan ketat ini akhirnya akan dimenangkan siapa, walaupun sekarang kalau kita lihat nih kemungkinan si Harris ya, tapi si Trump itu kan suka gimana ya, suka ngebut di pengkolan terus Ya. tiba-tiba taunya dia menang gitu. Kalau dia menang mungkin saham-saham yang langsung terkait dengan Trump itu biasanya kayak saham-saham PHT sebagai partner bisnisnya di Indo itu mungkin langsung dapat katalis positif banget sih, seperti dia waktu menang berapa tahun yang lalu ya, itu saham PHT langsung 2016. terbang semua. Iya. Nah, kalaupun dia nggak menang, karena nggak ada sentimen buruk sebenarnya saham partai ya paling diem-diem aja. Nggak, bukannya berarti diturunin juga orang yang nggak ada berita negatif kan. Cuman kalau sampai termenang itu kan ada positif sentimen. Berarti ada kemungkinan kerjasama yang berkelanjutan untuk saham PHT seperti kerjasama di Kepik itu akan sangat positif sih nantinya. Tapi ya mungkin kita masih tunggu untuk kira-kira lebih condong kemana nih atau hasil akhirnya, karena memang ada prediksi kayak survei-survei ya sekarang masih Kamala Harris ya. Betul. Kalau Kamala Harris berarti green. Tapi jangan lupa, Cik, tahun 2016 di Mm-mm. saat orang-orang pada menjagokan Hillary Clinton, Mm-mm. yang menang mah Donald Trump. Nah itu dia jago Jago tikus jago di ya. pengkolan. Iya, Ya, benar. ya itulah hebatnya dia. Ya mudah-mudahan Nah kalau lah ya, waktu tahun 2016 kan Hillary ada skandal email. Tapi kali ini iya kayaknya antang-antang ada. Kita lihat aja nih apakah iya berpihak kepada makanya Harris ataupun Trump. Tapi intinya mudah-mudahan ini juga akan bawa arah positif ya kepada market. iya benar. Oke. Sebelumnya saya sapa Cuan Troopers dulu ya. Buat Cuan Troopers jangan lupa yang mau bertanya langsung ke kolom Q&A aja. Karena kalau lihat di komen-komen tuh banyak banget. Aku udah nggak kebaca nih. Jadi better teman-teman klik di kolom Kolom Q&A aja guys. supaya aku bisa baca pertanyaan satu-satu buat Cipita. Dan kemudian buat teman-teman sekalian, saya juga mengingatkan Sabtu minggu depan kita ada event bareng Cipita Event. Nah, benar. Nah, penasaran daftarnya gimana? Jangan lupa DM Cipita atau lihat di Instagramnya Cipita, itu ada link pendaftaran untuk event Sukor bersama Cipita. Iya. Mungkin aku spill dikit ya, Boleh. Bernard. Jadi untuk minggu depan kita akan ada kelas onsite di kantor pusat Sukor Sekuritas. Kalian tuh jangan miss karena kita akan memberikan edukasi buat kalian. Ini kan market volatile banget seperti tadi Bernard bilang, ini Halloween strategy. Jadi dari Pak Bernard sendiri akan memberikan Halloween strategy dari Sukor Sekuritas yang memang sangat bagus ya, tiap tahun itu kita
berapa tahun yang 2 tahun yang lalu ya, Halloween strategi bener-bener serem gitu. Tapi kali ini tone-nya udah sangat positif. Tapi kita tetap ngelihat kira-kira Sukor itu akan memberikan guidance seperti apa nih untuk acara onsite kita. Jadi yang mau daftar nanti boleh di IG saya. Nanti aku sering ngepost untuk link-linknya. Jadi kalian harus buka rekening dulu dengan Raihan 02 baru 100.000 aja. Terus habis itu baru isi link untuk joinnya. Nanti kita akan aku akan ngajarin mengenai volatilitas pasar. Kita juga akan cari si garbat apa itu si garbat stok ya gitu. Kan saham itu kalau naik turun kan kalian bahkan banyak saham tuh hancur ya. Nah, kita mungkin bisa cari si garbat stok kira-kira apa nih. Jadi kalian mesti datang banget dan ramein. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga selain kita belajar, nanti kita juga akan berinteraksi mungkin berkenalan dengan teman-teman trader lainnya. Dan Ya, Pak Bernard juga kasih insight dan bakalan ada something heboh ya nanti ya. iya tentu saja. Dan buat teman-teman Mm-mm. sekalian, untuk aplikasi Sukor Sekuritas ini udah teruji di mana kita mendapatkan penghargaan sebagai aplikasi Hmm. trading terbaik untuk milenial di tahun 2023 lalu. Dan juga jangan lupa kita ada berbagai fitur baru yang akan kita Mm-mm. launching bersama Cerita Iya. nanti. Salah satunya apa? Day trading account, nanti ditunggu aja di Nah, acara detail Cerita. nanti. Jadi ini bagus banget deh, kan volatile. Kita pas bahasnya volatile, nah kalau volatile kita trading, nah dari Sukor akan ada fitur baru yang sangat membantu trading kalian. Oke, dan selanjutnya sekarang kita akan lanjut nih diskusi Mm-mm. bareng Cerita habis tadi kita promo. Nah, kaitan mengenai sektor yang menarik. Tadi kita udah tilik satu persatu. Dan yang Mm-mm. pertama ingin saya bahas adalah yang paling banyak terdampak dengan adanya foreign outflow dan foreign inflow. Iya, Saat ini IHSG sudah mendekati bagus. area support kuat di area 7.440 Iya. dan volume foreign sale udah mulai menurun di kisaran Mm-mm. area 500 miliar rupiah hari ini. Nah, kalau dilihat dari saham perbankan yang paling menarik untuk dikoleksi untuk saat ini, kira-kira dari keempat saham bank besar, ada saham mana pilihan dari Cerita? Silakan Cerita. Mungkin sebagai saham yang istilahnya lumayan stabil ya, BBCA itu bisa menjadi pilihan buat kalian karena BCA ini biasanya sangat nurut nih sama garis support ya. Biasa kalau dia nyentuh Bollinger Bawah itu kalian juga bisa ambil. Nah, sekarang dia pas udah lagi sideways nih, udah berapa hari lagi stabil. BCA ini cukup menarik dan sekitar 10.000 buat trading. Kalau buat trading sekitar 10.900 ya, 10.900 biasanya bisa profit taking. Nah, terus tahun ini temanya adalah BBNI. BBNI menurut aku salah satu bank yang cukup menarik untuk dipegang sampai mungkin awal tahun depan ya. BB apa sih? BBNI, Oh, BBNI, NI. BBNI. Oke. BBNI ini juga udah lagi turun nih di sekitar 53, dia lumayan stabil. Ini juga menarik BBNI mungkin sekitar 5.800, 5.575, 58 tuh buat trading kalian bisa manfaatkan untuk short term. Kalau BBRI aku rasa karena datanya masih kurang bagus ya, kemarin resultnya masih kurang begitu menarik. Aku rasa kurang murah sih, 48 sih, dikit lagi sih sebenarnya 48 sih. Sekarang Setuju, udah saya BBRI 40. juga 48. Iya, 48 itu boleh lah nitip sendal dulu karena kita nggak tahu ini foreign outflow-nya lumayan lumayan gede sih di Yes. BBRI ini. Jadi, Jadi mungkin BBRI baru Mandiri. Mandiri kan biasanya agak belakangan ya kayak terakhir mungkin karena dia gede gitu ya. Jadi agak pelan reboundnya itu. Jadi ya Mandiri mungkin yang terakhir. Kemudian ada BRIS juga. BRIS juga kemarin sih sebenarnya aku udah rekomendasi BRIS sih. BRIS juga masih bisa dipungut di daerah-daerah sekian 29 lebih. Mungkin kalau 29 ya nitip sendal dulu, jaga-jaga kalau sampai dia. Karena BRIS ini kan lumayan ya, lebih volatile daripada 4 bank yang gede tadi. Nah, BRIS itu nanti di atas 3.000-an deh kalian bisa profit taking. Itu bank yang sangat menarik. oke, jadi saya setuju ya sama Cik Rita ya. Kalau saya juga pandangannya mirip nih. Kalau BMR itu udah all time high, udah sempat all time high, Mm-mm. jatuhnya belum Berat, terlalu dalam. Jadi benar. agak takut lah. Tapi BBNI ini all time high-nya di kisaran area 6.300.
Sedangkan sekarang Iya, masih di 5.300. Jadi oke nih BPNI, saya lincah setuju lagi sekarang. BPNI. Yes. Dan BBRI, kenapa saya juga suka? Nah, dia mendekati MA100. MA100-nya ini cukup kuat di area 4810 dan kita perhati ini kira-kira gimana saham-saham ini. Nah, kemudian di sektor perbankan ini, selain saham-saham disebutkan cerita, Iya. ada yang menarik nih di beberapa hari ke belakang, yaitu berita kabarnya grupnya ANZ dan Oh, Gunawan oh iya iya sepertinya iya. tertarik nih Iya untuk iya menjual benar-benar. saham dari grup Panenya. Kira-kira gimana nih pandangan cerita terhadap grup Pane? Panin Group itu memang bank yang antik ya, karena setiap tahun atau 2 tahun sekali selalu ada anniversary potensi penjualan saham media. Tapi yang kali ini kalau kita lihat ya, dia rally-nya lumayan lumayan konsisten ya. Walaupun kayak kemarin sempat ada berita bahwa Bank Malaysia itu ngebit, kemudian dibantah. Bantah itu aku pikir bakalan turun kayak 2 tahun lalu, turunnya dalam. Kagak kagak turunnya cuma dikit. Habis itu dia rally lagi. Ya kalau dilihat teknikal ini benar-benar udah sangat convincing banget ya bahwa akan berpotensi terjadi transaksi nih, walaupun kita juga belum tahu nih apakah harganya cukup ideal untuk mereka lepas ya, karena bank-bank lain kan harganya kan udah susah, istilah gini, di Indonesia bank swasta itu udah nggak ada yang growth kecuali BCA. Yang lain tuh growth kecil-kecil. Panin Bank sendiri juga udah nggak ada growth, jadi dia juga butuh untuk atau perlu untuk, ya kalau harganya cocok sesuai ekspektasi dilepas, istilah mereka dapat duit cash, kemudian company atau bank yang mengakuisisi juga bisa ada growth yang gede. Sekarang udah nggak ada growth, makanya Panin Bank ini jadi salah satu bank yang besar yang diincar itu. Nah kalau sampai katanya sih yang beli banyak, kuncinya itu sellernya nih mau apa enggak nih, yang beli sih Oke. banyak lah yang nawar-nawar gitu loh. Jadi ya mungkin kalaupun sampai terjadi range-nya antara 1,8 sampai 2 kali PBV itu mungkin Oke. bisa bisa terjadi ya transaksi ini, walaupun kita masih nunggu nih karena story merger akuisisi itu selalu penuh drama. Tapi ya kalau kita sabar, kita hoki, itu dramanya bau jackpot. Intinya kalau saham-saham yang dengan story, corporate action yang masih samar-samar seperti ini, kita harus berhati-hati ya, Ci, Benar. ya. Kita harus Iya, atur posisi kita beli, benar. tetapi waspada kalau beritanya batal, kita harus siap-siap aktivitas stop loss. Karena berarti Langsung. asumsi kita itu udah nggak Iya, sesuai. iya benar. Gitu. Jadi hati-hati ya untuk Benar, teman-teman yang grup benar. trading boleh, tapi perhatikan resiko. Kemudian, sektor kedua yang ingin saya bahas adalah kaitan mengenai komoditi super cycle. Karena kita Mm-mm. melihat bahwa ketika suku bunga turun, kemudian perang antara Timur Tengah yang terjadi di Mm-mm. sana antara Israel dan Iran, dan kita flashback beberapa waktu lalu ketika Ukraina dan juga Rusia, harga Mm-mm. komoditas ini meledak, yang Iya. diikuti dengan meledaknya harga-harga saham komoditas. Nah, kalau saya tanya nih, Cik, kalau kita boleh pilih antara komoditas batu bara, CPO, nikel, untuk saat ini yang boleh kita sentuh dulu yang mana nih? Tetap sih menurut aku yang paling menarik masih sektor batu bara ya, karena satu batu bara itu nggak cuman karena komoditi super cycle yang tadi itu, tapi juga disebabkan kebutuhan akan batu bara itu meningkat dengan penggunaan AI. Nah, seperti kita tahu kan AI ini sekarang udah mulai ada di mana-mana ya, dan itu pakai listrik itu benar-benar banyak. Dan untuk sumber listrik salah satu yang paling murah adalah batu bara. Dan makanya batu bara itu, dan kemarin itu under own, jadi nggak banyak yang punya, dan termasuk asing juga kan nggak mau karena kan itu dirty kan. Jadi karena under own, kemudian ada beberapa katalis-katalis tadi ditambah dengan uh, potensi China recovery daripada stimulus yang diluncurkan. Jadi batu bara itu masih sangat menarik. Terus ditambah dalam negeri juga ada berita-berita tadi. Batu bara, kedua ada, kalau oil ini sangat bergantung sama kayak perang sih, karena supply-nya itu masih banyak. Jadi kalau memang dia sampai, ya mudah-mudahan sih jangan ya, kalau sampai ada terjadi ketegangan yang benar-benar panas di Timur Tengah itu supply oil itu bisa terganggu.
Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak ada apa-apa nih, biasa kan gitu tuh, ntar ribut-ribut terus hilang. Nah, hilang pasti oilnya turun, karena memang supply itu masih banyak. Demand-nya itu yang belum benar-benar tumbuh, kecuali China. Sekali lagi, kalau nanti ternyata stimulus ini berhasil, nah itu nanti dia akan meningkatkan permintaan untuk oil, itu baru nanti belakangan baru akan naik. Kemudian yang menarik juga timah, sektor tins atau timah itu sangat erat juga kaitannya dengan China recovery. Kemudian CPO juga, walaupun CPO banyak yang nggak mau Kurang CPO liquid. susah, tapi ya kali ini Iya. ya, tapi kali ini mungkin agak beda karena ada keringanan atau penyederhanaan levy. Tapi terus ada satu sektor yang nggak banyak disebut orang, yaitu pulp, pulp atau inakyat. Nah, itu sangat erat juga nih sama demand dari China. Kalau China-nya jalan nih ekonominya, kebutuhan akan pulp-nya juga naik. Jadi itu juga, dan harganya kan udah di bottom. Nah, Iya, itu iya. lagi. Oke. Ya, itu mungkin beberapa yang menarik ya. Nah, kalau metal-metalan itu sebenarnya yang bagus itu koper. Koper. Ya, koper yang banyak diramalkan akan bersinar sih nantinya. Kalau nikel ini masih berkutat sama oversupply, tapi ya harga kan udah di bawah. Kalau mau misalnya China recovery tetap akan ada kenaikan lah, ikut-ikut juga sih. Tapi mungkin naiknya nggak bisa kayak waktu yang ada satu yang dulu sampai ke suspend gitu, itu kan karena ada yang short ya. Iya, Sekarang mungkin nggak kayak iya. gitu. Itu Dan saya tetaplah setuju menarik. banget nih. Yang tidak bisa kita lupa bahwa penghujung tahun ini musim dingin. Makanya Iya, biasanya Halloween strategi ini saham coal ini jalan banget. Karena menuju musim iya, dingin. Makanya aku suka banget sama coal nih. iya. Apalagi tadi ada stimulus dari pemerintah Indonesia ya untuk lokal Mm-mm, ya. Yang mm-mm. yaitu PTBA aku juga favoritku sekarang itu selain Indi. Oke, Kita cerita. sehati. Selanjutnya aku mau bahas sektor lainnya, Iya, yaitu sektor kaitan suku bunga turun. mm-mm, Suku bunga turun, kredit bunganya turun. iya, Salah satu kredit yang bunganya turun adalah KPR, yang mana ini bisa mm-mm, membuat sektor-sektor properti kembali menggeliat. Nah, di iya. antara berbagai sektor properti yang ada di Indonesia, saham-saham propertinya, saham Mm. apakah yang paling menarik menurut cerita? Sektor properti itu biasa memang yang kemarin datanya bagus, Asri Alam Sutra itu resultnya bagus. Kemudian LPKR juga bagus, tapi kan mainnya orang takut ya karena very volatile. Tapi kemarin itu dia dapat uang dari penjualan daripada silo ya. Jadi itu dia bisa buat bayar menurunkan utangnya. Jadi nanti mungkin yang kita nggak tahu akan ada special dividend nggak. Cuman ini barang sangat volatile. Dan SSIA itu kayaknya ada something nih. Kalau nggak salah terkait dengan lahan dia yang kemarin dijual ke BYD ya. Ada rumor kayaknya akan ada penambahan lahan atau ada investor yang masuk ke sana deh. Pokoknya ada berita yang sangat positif untuk SSIA. Karena memang kemarin kan sempat jarum masuk, kemudian di awal Maret juga SSIA naiknya lumayan 110% dan sekarang udah mulai stabil nih harga 1.000 lebih ya, nggak tahu kemungkinan ini akan ada sesuatu, cuman aku juga belum beli karena masih sibuk sama sektor komoditas sih, cuman kayaknya itu menarik. Kemudian ya CTRA, tapi CTRA kan sama CTRA, BSDE itu di jalan. PANI kelihatannya lagi ada yang distribusi dulu, kelihatannya ada yang profit taking di PANI. Kalau kita lihat berapa hari ini, 4 hari, 5 hari dia terkoreksi. Dan ini juga harganya ya kelihatannya udah nembus di bawah berapa? 10.000 sekarang di bawah 11.000 ya. Ya, Jadi kayak PANI kurang murah, di bawah 10.000 mungkin kita akan masuk lagi ya kalau untuk PANI. tapi dengar-dengar ya, Ci, ya, Pan ini memang ada rencana corporate action nih. Bisa tiap corporate action mau naik seperti ini. Tapi saya setuju Cici, Iya, biar kita wait and see. Di sini Pan iya. nih, MA20 ada di 10.300. Ini bisa Mm-mm. diperhatiin teman-teman. 10.300 dengan stop loss kalau mau cut loss jika turun di bawah kisaran 9.700 itu boleh stop loss. Karena saham seperti ini bahaya Cik ya, volatilitas tinggi, Iya. tapi kita bisa manfaatkan tetapi dengan adanya pengamanan risiko atau sabuk pengaman ketika itu. Mm-mm.
Oke, selanjutnya Cik Rita. Sebelum kita ke pertanyaan para cuan troopers di sini, saya mau bahas kaitannya mengenai saham yang sangat heboh, dramanya tiada akhir seperti drama Korea, yaitu saham Pak PP. Yang Oh, sebelumnya dia mau masuk brand-brand. FTSE, tiba-tiba Iya, dia masuk FCA nggak jadi masuk. Mau masuk iya, lagi, tiba-tiba ada Freeport yang tidak masuk. iya, Nah, gimana nih iya. cerita saham yang sangat disukai para cuan saat ini yang dramanya tak kunjung berakhir? Ya, kelihatannya untuk saham PP mungkin ya, kemungkinan untuk Uber masuk MSCI di mana cut off-nya adalah mid Oktober, kelihatannya dia udah nggak bakalan kekejar. Sekarang aja udah tanggal 4 untuk rebalancing kan dia perlu valuasi sekitar kalau nggak salah 12 atau 15 ribu. Sekarang 6.900-an. Jadi kalau misalnya ngejar bisa-bisa aja. Cuma nanti kalau terlalu rame yang investor retail pada ikut ngejar, volatilitas meningkat, nanti sahamnya naik kenceng, nanti kena FCA lagi. Jadi kelihatannya kemungkinan saham ini akan sideways dulu kali ya kelihatannya ya. Sideways sampai mungkin kalau kemarin sih aku udah mulai masuk ya untuk nitip sendal dulu, tapi nggak berani beli dalam jumlah besar karena memang banyak banget berita yang kata oh nanti mau diperiksa lah, mau akan uh, brand dan cuannya mau di. Nah, aku tuh sangat kadang-kadang sebenarnya berita kayak gitu tuh udah sering banget diulang-ulang. Jadi tapi ya karena ini beredar lagi, ya udah berarti kita nggak bisa belanja seperti dulu nih. Misalnya kita punya portofolio 100, kita belanja misalnya 50%. Nah, sekarang kita lebih konservatif dengan adanya berita-berita yang seperti ini. Walaupun ini udah sering banget dan udah dengar-dengar sih kebukti nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa, yang beli itu kan memang investor asing gitu, investor hedge fund yang beli dari luar, yang menimbulkan harga brand itu waktu yang kena FCA itu kan dia mau masuk FTSE. Jadi rumornya hedge fund asing itu udah mulai spekulasi. Jadi beli sampai arah. Nah, itu yang membuat brand itu naik kencang. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi karena ada berita-berita kayak gitu kan kita nggak nyaman ya. Terus harga sahamnya juga kelihatan berpotensi masih sideways sih. Jadi belinya cuma nitip sendal dulu ya kalau memang udah lebih positif, udah secara teknikal udah lebih menarik, mungkin kita baru masuk lebih besar ya di sana. Dan sama nih kayak Petro juga ya. Pada Petro ini sebenarnya salah satu saham yang digadang-gadang akan rame sampai akhir tahun. Kayaknya banyak corporate section yang akan terjadi di Petro. Cuman dengan penurunannya brand, hilangnya momentum di brand. Tadi aku sempat nyoba beli Petro. Cuman aku kaget tuh waktu aku beli buat klien itu cuma 200 lot, nggak gede 200 lot. Tapi begitu aku beliin ternyata yang dan itu satu lot dua lot satu lot dua lot ke bawah gitu. Saya agak bingung kok yang jualan kok pecah-pecah begini. Saya tuh kadang-kadang nggak terlalu suka kalau misalnya saham yang kita beli itu ternyata dikepeng gitu istilahnya. Berarti kan ada yang antara benar-benar ada yang jual kecil satu lot dua lot, kemudian waktu kita beli 200 lot terjadi pecahan gitu, berarti ada yang mau nimbulin frekuensi atau kenapa, saya nggak tahu juga sih. Cuman nggak enak deh akhirnya. Ya udah aku bilang sama klien udahlah beli segini dulu cukup, nanti kalau ada pembalikan arah baru masuk lagi. Kan secara teknikal juga belum terlalu menarik ya untuk Petrosi ya. Ya, setuju. Kalau untuk brand nih saya lagi merhatiin juga nih. Area-area krusial itu area 6.300 sampai 5.600 nih. Di dekat-dekat ini aku bakal cicil, kalau turun ke bawah aku mau coba Kalau cicil. 5 ribuan sih berani. Benar, 5 63 ribuan. sampai 56 ini area-area kritis. Iya. Jadi itu bisa banyak Sekarang ini jarum agak di sana. tanggung. Ya, Iya, sekarang kayak agak tanggung ya. ya, tanggung benar. Sekarang masih tanggung. Dekat 63 Mm-mm. sampai 56 mudah-mudahan dikasih. Oke, selanjutnya. Kalau batu bara di grup IAPP ada satu nih, yaitu Cuan. cuan. Hmm. Gimana nih cuan? Cuan udah lumayan terkoreksi dibandingkan grup yang lainnya. Kayaknya ini mulai ada tanda-tanda kehidupan. Tapi masih turun sih. Udah mulai boleh nggak bro? Masih jelek ya. Kalau dari teknikal kayak cuan yang paling lemah deh, iya nggak sih? So, dia Eh downtrend tapi kayak udah bentuk mulai balik nih. Balik ke bawah maksudnya. Mulai cicil-cicil boleh nggak nih? kayak rounding top loh, rounding top dia kayak gitu. Ya
kurang ya buat aku sih kurang menarik ya. Tapi kalau buat orang yang investing, kalau kalian mau spekulasi buy ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau buat aku sih aku mendingan beli saham yang lagi tren. Istilahnya grup APP ini kan waktu kemarin tuh tren banget. Dengan tidak jadinya atau dikeluarkan dia dari FTSE lagi kayak tren itu kayak dipaksa berakhir gitu. Yes, yes. Kan kan mendingan kita selalu beli saham yang trend is your best friend. Jadilah Oke, berteman dengan tren. Jadi yang bagus. lagi trennya sekarang oil, komoditi ya kita mungkin fokus dulu ke sana. Kalau Pak PP-nya udah kembali dari liburan mungkin ya maksudnya liburan sampai lagi libur gitu nanti kita masuk lagi tapi aku tetap suka terutama brand Petro Barito aku suka loh Barito itu sebenarnya enak buat trading likuiditasnya juga enak mau beli banyak juga bisa jadi Barito juga cukup menarik kalau cuan itu kadang-kadang susah agak tricky mainnya belakangan ini karena mungkin chartnya paling kurang menarik kali ya. Jadi dia kayak mainnya sendiri. Kalau Petro kan kalau naik dia sampai arah gitu, lebih enak sih di Oh, Petronya. jadi kalau untuk saham-saham Pak Grup PP kita masih waiting list Istirahat. dulu ya istilahnya Iya, ya. Sekarang istirahat dulu. semuanya lagi downtrend, jadi kita perhatiin kalau mau trading atur posisi jangan banyak-banyak seperti Iya, itu. Dan ini betul. benar, ingat semua investasi ikuti tren. Tren is the Iya. best. Oke, sekarang kita akan ke Q&A dari rekan-rekan sekalian. Dan untuk pertanyaan pertama dari Head and Skin. Ini yang ditanya adalah saham blue chip, yaitu Telkom yang belum sempat kita sebut. Apakah sudah Benar. murah untukkah dibeli? Silahkan cerita. Telkom Telkom memang udah murah ya. Tapi dari story kayaknya nggak terlalu banyak ya yang bisa kita. Saham naik itu kan harus ada katalis. Jadi kelihatannya untuk katalis di Telkom sendiri belum terlalu ada katalis yang kuat mungkin. Dividen juga udah selesai. Jadi kayaknya mungkin result kalau result doang nggak terlalu banyak ngegong lah istilahnya. Aku rasa daripada Telkom lebih menarik XL. Tadi kita juga belum bahas mengenai XL. XL dan merger friend itu kemungkinan akan segera terrealisasi ya kalau kita baca-baca berita ini berapa hari yang lalu tuh ada update dari bos Sinarmas Bapak Franky Wijaya dimuat di Bisnis Indonesia bahwa ini proses merger ini masih berlangsung dan ini udah hampir mungkin di tahap-tahap akhir ya. Jadi corporate action-nya itu kemungkinan nanti dia kalau nggak salah Smart Friend dan Excel itu akan membentuk company baru namanya MergeCo. Nah, MergeCo itu adalah hasil merger. Jadi untuk sekarang misalnya aku pegang XL, aku nggak mau masuk di Mersco, aku nggak mau. Nah, nanti bisa ditukarkan di harga atau something kayak tender offer, tapi sebenarnya bukan. Jadi untuk investor nggak mau membeli saham baru yang Mersco itu, nanti bisa ditukar kalau mungkin sekarang rumornya sekitar 2.600 ya, 26, 27 lah. Kayaknya sih nggak terlalu tinggi. Tapi yang menarik setelahnya nanti setelah hasil mergeran ini, nah company itu kan akan jadi gede nih. Nah, itu yang menariknya nanti di situ. Jadi daripada Telkom, menurut aku lebih menarik di XL-nya. Ya. Ini kita juga bisa keinget sama Isat ya waktu itu ya, yang waktu itu merger Benar, sama benar. Isat waktu itu Isa, belum merger kan masih sideways, ntar harga iya. di atas, tender offer, tiba-tiba langsung rally ketika waktu Karena itu. Isat itu kan ramenya setelah merger kan. Betul. Sama Tri kan, sama Hutchinson kan. Hutchison, Habis ya. itu dia rally-nya, aduh, sampai sekarang. Dan dia udah mau stock split loh, 1/4 ya kalau nggak salah. Apa 1/5? Ya, 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 setuju. Jadi Mm-mm. so bisa diperhatiin ya buat teman-teman pecinta saham Iya, corporation dan juga pecinta saham-saham telekomunikasi. iya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini nih yang belum dibahas. Dia nanya dua, PTPA sama Bumi. PTPA udah kita bahas tadi cerita Bulis, tapi kita juga akan bahas nih grup Bakri yang Bumi. mulai Iya. menggeliat seperti Bumi, BRMS dan lain sebagainya. Silakan cerita. Oh, kalau PTBA ini agak mencurigakan sebenarnya kalau buat aku ya. Sekitar setelah dia nginjak harga 3.000 kan sempat naik sampai 3170 ya. Habis itu dia turun. Padahal batu bara lain itu naik gitu loh. Nggak tahu apakah ini terkendala sama DMO itu ya. Jadi kayak lo kok
udah naik kencang, terus katanya kurang satu tanda tangan lagi, tapi kok habis itu malah dianya sekarang di bawah 3.000. Apa ada yang untuk dana yang untuk pungutan saluran batu bara itu terkendali kan, tapi kurang satu tanda tangan nih. Ini lagi apa nih, lagi tarik ulur. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya koreksi ya lebih jauh, ya boleh manfaatkan untuk beli sih, mungkin sekitar 29, di bawah 29 kalau dapat sih, tapi kayaknya 29.50 udah support deh. Untuk PTBA kalau dari MACD juga ini kelihatannya udah dead cross. Kalau belum punya mungkin boleh tunggu di bawah. Untuk Bumi karena sekarang masih hype banget saham Bakri, dan dia juga cukup kuat. Kemarin turun sampai 3132 ya, tapi akhirnya tutupnya naik lagi. Hari ini juga lumayan kuat. Bumi kelihatannya lebih menarik, dan mungkin magnet utama itu bukan di Bumi tapi di BRMS. BRMS-nya itu volume naiknya gede banget, dan kalau kita lihat broker summary juga kita lihatlah buyernya itu siapa yang konsisten beliin terus, kemungkinan ada something big behind ini. Jadi BRMS boleh kalian pantau. Sebenarnya ada rumor juga on BRMS. BRMS kemungkinan akan masuk ke salah satu indeks internasional yang akan diumumkan di bulan November. Wow. Apakah itu masuk? Nah, kalau masuk karena BRMS itu free floatnya gede, itu mungkin dapat bobotnya lumayan gede loh. Oke. Nanti kita Itulah perhatikan nanti pengumuman indeks Iya. MSCI apakah masuk atau enggak. Nanti kita tunggu November. di bulan November. Dan juga Iya. kita masih tunggu pertanyaan teman-teman sekalian di kolom Q&A. Dan jangan lupa buat rekan-rekan yang belum buka rekening Sukor atau menjadi cuan troopers, kita bakal punya event kedepannya baik dengan Cirita maupun yang lain. Jangan lupa buka rekening Sukor di link bio yang ada di Instagram Sukor. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Cirita. Iya. Nah, ini tadi Cirita sempat bahas sektor ini nih, cooking coal, ADMR. ADMR. Bagaimana pandangan Cirita terhadap ADMR? ADMR sangat menarik karena dia sangat closely related sama stainless steel. Bahan utama pembuatan stainless steel adalah coking coal. Jadi nanti kalau misalnya China kan lagi banyak kasih stimulus untuk dia punya sektor properti. Kalau propertinya ntar hidup lagi, jalan lagi, itu butuh untuk pembangunan kan cukup masif. Jadi ADMR cukup menarik, walaupun secara teknikal dia udah mulai agak tinggi. Aku juga berharap dia koreksi dulu. Kalau ada koreksi baru aku pengen beli lagi, karena memang kemarin berapa hari udah naik sampai 1575, 15.8, udah turun lagi, turun sampai sekarang di harga 1.500-an. Kalau ada di turunan mungkin kalian boleh manfaatkan untuk buy on weakness ya, untuk ADMR. Thank you, Cirita. Nah, selanjutnya nih, sektor yang lain lagi. Kita akan bahas kaitannya mengenai saham nikel. Di sini ada pertanyaan mengenai hal. Tadi kita belum bahas detail mengenai saham nikel seperti Inco, NCKL, Antam, Harum. Kira-kira gimana saham nikel? Oh iya. Kebetulan besok aku ada webinar ya sama NCKL, jadi emiten akan memberikan beberapa update untuk kinerjanya, jadi kalian boleh join untuk webinar besok dengan NCKL. Kemudian sebenarnya NCKL tuh lumayan bagus sih. Cuman biasanya kadang-kadang mainnya kadang lebih pelan lah, tapi biasanya 900, di bawah 900 beli, di sekitar 1000-an biasanya tuh bisa keluar sih. Tapi yang sebenarnya yang banyak sekarang analis suka itu MBMA ya. Apalagi kemarin Sukor habis launching untuk bondnya ya, MBMA ya. Dan itu rame banget kemarin launching untuk bondnya MBMA itu. MBMA aku bilang lebih menarik sih sebenarnya. Kemarin laporan keuangannya juga bagus banget. Kalau MDKA resultnya nggak sebagus MBMA, tapi karena harganya juga kemarin naiknya lumayan banyak, menurut aku MDKA juga boleh dipantau. Kayaknya MDKA juga udah lama nih kemarin harga bawah dan sekarang udah naik, jadi teknikalnya jadi bagus sih. Jadi MDKA boleh
buy on weakness, MBMA juga. Kalau NCKL ya 900-an biasanya ya lumayan oke lah untuk beli. Wow, Kayak gitu. luar biasa cerita. Thank you. Dan hari ini kita spesial sekali lagi mengingatkan Halloween strategi. Yang mana tadi sudah disampaikan dengan cerita bahwa biasanya di akhir bulan Oktober, memang di bulan Oktober itu ada koreksi seperti biasa. Dan ini terjadi tahun ini. Tahun ini koreksinya karena keluar ke Cina. Dan setelah koreksi ini biasanya dari akhir Oktober hingga Q1 tahun depan kecenderungannya bullish. Dan Cik Rita setuju dengan hal ini. Nah, Cik Rita, mungkin apa yang ingin Cik Rita pesankan kepada para condopers mengenai strategi Halloween ini? Apa yang sebaiknya mereka terapkan dan sektor apa yang menarik sebagai closing statement pada malam hari ini? Silakan Cik Rita. Mungkin karena pasar sekarang itu cukup volatile dan cukup cepat ya berubahnya ya. Kayak kemarin lagi enak-enak di banking, tiba-tiba udah pindah aja ke komoditas. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, nggak usah FOMO, tetap setiap hari kita ada menu baru dari Suka Sekuritas juga banyak memberikan technical guidance untuk saham-saham yang boleh dibeli dan untuk stock pick-nya juga banyak. Jadi kalian kalau misalnya contoh udah ketinggalan nih BRMS, ya udah tunggu deh koreksi baru masuk. Kalau koreksinya udah kelihatan mulai ada perlawanan, biasanya biasanya aku baru ngambil. Jadi kalau misal ketinggalan itu ya udah kita cari yang lain. Takutnya kalau masuk ketinggian untuk saham komoditas, kalau komoditasnya tiba-tiba profit taking, dia turunnya juga lebih cepat daripada daripada komoditas itu sendiri. Jadi mungkin tetap sabar aja. Kalau penasaran beli nitip sendal dulu. Nanti kalau ada koreksi baru tambah lagi. Tapi kalau naik kan minimal udah ada. Jadi ya tetap update, ikutin Pak Bernard punya strategi itu bagus banget. Terus aku mau ngingetin juga ya Bernard untuk kita punya event yang di akhir tahun 2024 akhir Desember tanggal 7 Desember ya kita ada kelas juga, kelas dan gathering sekaligus. Jadi market outlook, market outlook dari Pak Fakrul, kemudian ada fundamental kelas dari Bu Vivi Handoyo Lee CFA, kemudian ada kelas technical dari Pak Satrion dan technical dan psychological trading dari aku yang nanti setiap pembelian tiket 2 juta itu nanti dapat cashback 200.000 berupa reksadana dari Sukor Asset Management yang akan kalian dapat dari aplikasi Saya Kaya dan Sukor Sekuritas juga sebagai salah satu sponsor juga akan ada hadir di sana. Jadi kalian mau datang untuk beli tiketnya bisa beli di Blibli. Wah, luar biasa. Jangan lupa cek tiketnya mulai dibeli. Nanti bisa cek juga di Instagram dari Cik Rita. Dan Halloween strategi merupakan satu strategi yang luar biasa buat teman-teman. Buat teman-teman yang tadi nggak ikut dari awal, jangan lupa cek Halloween strategi itu apa, saham yang menarik apa, sektor yang menarik apa, semua udah di-spill di IG Live hari ini. So, buat teman-teman yang ketinggalan, jangan lupa nanti cek di IG feed dari Suko Sekuritas. Sekali lagi thank you banget Cerita, setelah lama aku IG live, aku balik lagi IG live bareng Cerita nih. Gila, keren banget sih. Emang kalau bos yang bawa tuh semangatnya tuh seru banget sih. Dan buat teman-teman yang udah daftar buat acara kita ya yang nanti tanggal 12 Oktober, sampai ketemu di Oktober 12 hari Sabtu pagi, kita akan belajar bareng dan pasti kita akan banyak ketemu dengan teman-teman trader dan ada Pak Bernard yang memberikan Halloween strategi yang lebih detail. Amin. Dan makanannya enak, jangan lupa Ci. Oh iya. Makanannya enak banget sih. Jadi aduh kita bisa sambil ngobrol, sambil networking, kali-kali bisa jadi peluang nantinya buat teman bisnis atau teman trading. Teman kita bahkan lumayan banyak ya yang udah daftar ya. Jadi jangan sampai ketinggalan nih karena tempatnya terbatas banget. Tanggal 12 apa? Jangan lupa nanti cek story-nya Suko Sekuritas, Cik Rita dan Bernard Wijaya. Oke, sekali lagi thank you Cik Rita buat malam hari ini. Oh, thank you banget Pak Bos. Thank you banget. Bye-bye.